Foto yang kita lihat tadi adalah foto seorang siswi yang sangat aktif di sekolahnya, tapi di balik itu ada yang menghentikan keaktifannya. Assalamualaikum, hai guys, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Amanda Remy Cobb. Gadis ini terlahir pada tanggal 14 April 1989 dari pasangan Mary Sue Davis Cobb dan juga Billy Wayne Cobb. Lahir di Rock Hill, South Carolina. Amanda anak pertama dari 3 bersaudara. Anak keduanya bernama Jessica dan anak ketiganya bernama Kayla. Ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama ayah dan ibunya. Rumah yang sederhana, hanya berkisaran 900 kaki kurang lebih. Dan dalam satu rumah itu hanya memiliki 1 kamar mandi, padahal anggota keluarganya berisi 5 orang. Nah, Amanda ini juga bersekolah di Sylvia Elementary School sebelum ia pindah ke Sullivan Middle School. Amanda ini digambarkan ya oleh saudari-saudarinya, terus juga oleh teman-temannya di sekolahan, anak yang sangat-sangat aktif berbicara, aktif berinteraksi dengan teman-temannya. Terus dia tuh selalu kayak positive vibes gitu loh. Dan pernah nih ada guru yang bertanya sama dia, kamu tuh Amanda cita-citanya apa sih? Dan dia berkata adalah dia ingin mempunyai peternakan yang besar dan dia ingin menjadi seorang dokter hewan. Amanda juga seorang anak yang religius. Ia senang sekali nih belajar tentang agamanya, dan juga menurut salah satu guru musik di sekolahnya, Amanda itu pintar sekali memainkan alat musik biola. Ibu Amanda sendiri bekerja pada salah satu pabrik tidak jauh dari rumah, dan dia sering kali nih dapat shift malam, sedangkan ayahnya ini bekerja sebagai pengantar ayam ternak. Namun hasil kerja dari kedua orang tuanya ini selalu saja kurang. Bahkan untuk menyukupi kebutuhan di dalam rumahnya pun, untuk makan pun sulit. Nah, ini tuh semuanya dibeberkan oleh bibi dari Amanda sendiri dan juga saudari-saudarinya Amanda. Bibi Amanda bernama Sue Archie, dan juga gak lupa dari teman-temannya. Menurut teman-temannya juga Amanda sering kali nih terlihat kelaparan dan tidak bisa pernah untuk selalu ikut main dengan teman-temannya, apalagi soal beli makanan. Bahkan bibinya sendiri yang bernama Sue Archie ini sering kali nih kalau malam memberikan makan malam gratis untuk keluarganya Amanda. Tapi dari semua hal yang terjadi di rumahnya, Amanda tuh selalu menjadi gadis yang riang gembira dan positif. Pada tahun 1999 ada panggilan ke Departemen Amerika Serikat. Nah, panggilan ini dari nomor yang anonim ya guys ya. Dan nomor anonim ini melaporkan kepada departemen tentang kondisi di mana keluarga Cobb ini tinggal dan kondisi rumahnya seperti apa. Penelpon anonim ini berkata dan bercerita bahwasannya rumah Cobb hanya memiliki 1 kamar mandi yang berisikan 5 orang anggota keluarga. Dan di kamar mandi tersebut tidak ada sarana pembuangan kotoran. Tapi ada 1 ember di dalam kamar mandi tersebut itu penuh dengan air seni. Bahkan di sekitaran rumahnya itu kayak di pojok-pojok selah-selah dinding dan juga di lantai-lantai itu bertebaran makanan-makanan sisa, makanan-makanan busuk. Banyak serangga seperti tikus berkeliaran di dalam rumahnya, dan juga serangga-serangga kecil lain yang bersarang di sudut-sudut rumahnya. Ternyata laporan dari anonymous number itu bener guys. Jadi polisi itu datang ke rumahnya Cobb. Ternyata pas diperiksa semua keadaannya itu berantakan, kotor, dan banyak serangga di mana-mana. Akhirnya polisi mendakwa Mary dan juga Billy atas dasar kelalaian dan dianggap tidak layak huni nih rumahnya. Jadi anak-anak dari Mary juga Billy ini harus terpaksa dipindahkan ke panti asuhan. Setelah hukuman itu berakhir dan polisi juga Departemen dari Amerika Serikat mengecek lagi keadaan rumahnya, akhirnya anak-anaknya diizinkan untuk pulang kembali kepada Billy dan juga Mary. Tapi ada yang terjadi. Pada tanggal 28 November 2001,
malam Rabu, di mana ketiga saudari ini masih bergadang dalam malam hari. Amanda yang pada saat itu berusia 12 tahun sedang menemani adiknya mengerjakan PR yang berusia 11 tahun yaitu Jessica. Sedangkan Kayla masih bermain-main sambil bercanda-canda dengan Amanda. Nah, Mary juga Billy ini sepakat untuk memperbolehkan anak-anaknya begadang pada malam itu. Tapi pada saat jam 9 malam, adik bungsunya yang bernama Kayla itu tertidur. Pada saat jam 1 pagi, Amanda dan juga Jessica sepakat nih bahwasanya PR mereka sudah selesai. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur juga. Kayla dan Jessica ini satu kamar guys, sedangkan Amanda punya kamar sendiri. Lalu pada saat jam 3 pagi, ayahnya Amanda yaitu Billy Cobb bangun untuk ke kamar kecil atau kamar mandi. Nah, pada saat habis ke kamar mandi ini, ayahnya atau si Billy ini kan balik lagi nih ke kamarnya. Abis itu dia kan tidur lagi. Terus dia katanya bermimpi. Mimpinya itu berisi, karena dia Kristiani ya, dia bermimpi dilahirkan kembali dan dia juga keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan. Namun di tengah penyelamatan itu katanya Billy merasa tertinggal. Pada saat jam 6 pagi suara bunyi alarm waker Billy ini berbunyi dan dia ya selalu bertugas setiap hari paginya itu membangunkan anak-anaknya. Namun pada saat ia memanggil Amanda di kamarnya, Amanda tidak menyaut sama sekali. Tidak ada respon dari Amanda dan langsung nih Billy itu berpikiran, apakah mimpi yang semalam itu nyata? Pada saat ia melewati kamar Amanda dan memutuskan untuk membangunkan anaknya yang lain, Jessica dan Kayla, ia melihat anaknya masih ada. Jadi ia beranggapan, mimpi itu adalah tidak nyata dan benar-benar mimpi. Karena Amanda tak kunjung juga keluar dari kamar, akhirnya Billy itu memutuskan untuk sekali lagi nih membangunkan Amanda, menggedor-gedor kayak dok 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 dok. Tapi Amanda nggak kunjung juga bangun dan pintunya juga masih terkunci. Akhirnya Billy memutuskan untuk menendang pintunya. Akhirnya setelah pintu itu didobrak-dobrak sama kakinya itu ya guys, Amanda, anak pertamanya, terlihat sedang tidur terlungkup, tapi badannya bengkak dan juga banyak memar-memar. Dan juga perlu kalian ketahui ya guys, pakaiannya tuh cuma setengah aja. Karena melihat Amanda berpakaian hanya setengah saja, akhirnya Billy menutupi badannya Amanda dengan kain, selimut. Tapi pas menyentuh badannya Amanda, loh, kok dingin sekali anaknya. Dan melihat badannya juga memarnya banyak sekali. Akhirnya jam 6 lewat, masih pagi ya ini guys, dia memutuskan memanggil 911. Nah, pada saat ditelepon ini, Billy tuh selalu menerangkan bahwasanya putrinya sudah tidak ada, badannya dingin. Akhirnya si operator ini bertanya, kira-kira putri Anda sudah meninggal berapa jam yang lalu Pak? Dan dia bilang berjam-jam yang lalu. Anehnya dan ini sekaligus lucu ya, Billy bilang ke operator, putrinya itu punya kebiasaan tidur berguling-guling, jadi tidurnya tuh nggak mau diem gitu loh, kayak kesana kesini. Mungkin menurut Billy, mungkin saja putrinya ini tersedak selimut pada saat ia tertidur. Billy juga berkata, pada saat menemukan Amanda ada lilitan di lehernya Amanda, yaitu selimut berwarna hijau. Akhirnya operator tersebut mengirimkan personel kepolisian ya ke rumahnya si Cobb ini. Tapi setelah datang kepolisian ini melihat nih rumahnya Billy Cobb, mencari-cari apa nih yang aneh. Tidak ditemukannya kejanggalan. Terus juga dilihat dari kunci tidak ada pendobrakan, tidak ada paksaan masuk. Dan saudara Amanda juga bilang bahwasanya sejak mereka tidur tidak ada lagi orang yang datang ke rumahnya. Setelah polisi sudah mencatat semua barang bukti dan apa yang telah ditemukan di TKP, Billy juga berkata bahwasanya Amanda juga saudarinya telah mengunci rumah sebelum mereka tidur. Tapi ya, polisi yang didatangkan oleh operator 911 tadi menerangkan di catatannya itu bahwasanya rumah Billy Cobb ini sangat-sangat berantakan, pakaian berantakan di mana-mana berceceran, ada kecoa-kecoa, sisa makanan, kotak-kotak bekas barang, bekas makanan, dan itu berantakan semua gitu loh. Yang lebih aneh lagi, pada saat polisi datang ke sana tidak ada seperti kepanikan itu, bahkan Billy itu ada di depan komputernya, sedangkan Jessica dan juga Kayla itu ada di atas sofa sedang duduk santai. Pada pagi itu masih sekitar
sekitaran pukul jam 8 pagi, polisi belum pulang kan ke kantornya. Polisi masih bertanya-tanya kepada Billy dan Billy juga masih menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi semalam adalah ketiga anaknya begadang, Jessica, Kayla, dan juga Amanda, sedangkan ia tertidur. Sedangkan istrinya Mary Sue itu kerja shift malam. Bahkan di pagi itu Billy rela nih datang ke rumah sakit bersama polisi tadi untuk mengeteskan DNA. Dan juga selimut hijau yang tadi Billy sampaikan melilit di lehernya Amanda juga ikut serta dibawa. Yang paling aneh banget nih ya, ini coba tiba-tiba Billy pada saat lagi di rumah sakit melakukan tes DNA berserta dengan barang-barang bukti tadi yang dibawa oleh polisi. Tiba-tiba ia bercerita bahwasanya semalam itu ada adegan Billy menggaruk-garukkan kukunya ke punggung Amanda. Dan dia juga bilang mungkin ada beberapa DNA-nya Amanda yang tersisa di kuku saya karena saya juga menggaruk-garukan kuku saya ke punggung Amanda. Ini kan aneh, ngapain juga garuk-garuk punggung sampai DNA-nya masuk? Itu garuk apa nyakar? Setelah setengah hari ada di rumah sakit melakukan tes DNA sambil menunggu hasil tesnya keluar, Billy ini datang ke kantor polisi ya sama polisi yang tadi, dan ada beberapa sesi wawancara atau sesi interogasi nih kepada Billy. Tapi pada saat ditanya-tanya di kantor kepolisian oleh detektif, tetap aja nih jawaban Billy tuh sama aja. Masih seperti jawaban pagi yang disampaikan kepada pihak sheriff yang didatangkan oleh si operator. Dia juga bilang bahwasanya tidak mengetahui ada apa Amanda pagi-pagi tadi. Dan dia juga bilang nggak tahu apa-apa masalah semalam dan tidak terjadi apa-apa juga di rumahnya. Akhirnya tubuh mendiang Amanda dibawa ke rumah sakit dan juga diperiksa oleh Dr. James Maynard, ahli patologi forensik California, untuk dilakukannya otopsi. Setelah otopsi dan ada hasilnya keluar nih, Dr. James menerangkan bahwasannya tubuh Amanda ini telah kehilangan nyawanya dan berhenti napas itu sekitar jam 2 atau jam 4 pagi. Menurut Dr. James sendiri, bahwasanya nih dilihat-lihat dari pakaian Amanda, seolah-olah udah dikenakan lagi oleh orang lain pakaiannya. Jadi kayak nggak make sendiri gitu loh, agak nggak rapi dan asal. Kenapa Dr. James bisa bilang kayak gitu? Jadi celananya si Amanda ini cuman kepake setengah doang. Setengahnya lagi tuh nggak naik ke atas pinggang. Terus bagian bra-nya itu ya seperti kebuka tapi nggak kebuka juga, merosot gitu loh. Terus pada saat pemeriksaan di bagian kepala nih, ada bagian yang konsisten seperti dipukul berulang-ulang kali. Bukan cuma sekali terbentur, tapi berulang-ulang kali. Juga di bagian lehernya ini guys, ada bekas cekikan manual, bukan dengan kain, bukan dengan apa-apa. Jadi ada bekas jejak tangan, jari gitu loh, secara manual dicekik. Jadi nih teorinya si Billy tadi tuh terbantahkan ya. Dia bilang kan tercekik oleh selimut, tapi ada bekas-bekas tangan nyekik manual. Terus ya dilihat juga dari tubuhnya Amanda setelah ia meninggal itu seperti dibolak-balik beberapa kali, seperti sedang diatur gitu loh posisinya. Karena luka-luka yang konsisten di tubuhnya Amanda yang bener-bener kelihatan banget nih konsistennya. Akhirnya diperkirakan oleh Dr. James ada beban yang menimpa tubuh Amanda setelah ia meninggal itu beratnya kurang lebih 300. Dan tahu nggak guys? Jadi pada saat Billy diukur nih berat badannya, ternyata berat badan dia 348 pon. Selain itu ya, ada banyak banget nih bekas-bekas pelecehan seksual dengan berbagai cara di tubuhnya, dari belakang, dari bagian depan, dari segala sisi, yang bener-bener tuh seperti pemaksaan gitu loh. Bahkan di area sensitifnya Amanda ini ditemukan luka oleh benda keras yang seperti itu disogok-sogok gitu dan dipukul-pukul gitu loh, bekas dari luka dan memarnya. Bahkan lebih-lebihnya lagi yang parah guys, setelah diotopsi kan di bagian dalam sensitifnya Amanda itu diperiksa. Jadi ada bekas lama, sama aja pelecehan seksual. Artinya ini bukan kali pertamanya ia dilakukan seperti ini, diperlakukan kasar dan nggak manusiawi kayak gini. Tapi setelah itu ada wawancara selanjutnya yang akan diikuti oleh Billy. Terus nih di bagian part terakhirnya ya guys ya. Jadi di bagian sebelah kiri Amanda itu terdapat bekas gigitan yang dalam, bekas gigitan gigi manusia yang dalam. Dan itu struktur giginya kan ada, dan itu juga pastinya jadi barang bukti bagi polisi. Setelah beberapa kali hasil otopsi keluar, akhirnya Billy diputuskan oleh kepolisian untuk mengikuti wawancara beberapa kali
Bahkan malam itu, pada saat jam 10:25 polisi membawa Billy dulu nih ke kantor kepolisian. Namun pada saat sampai di kantor polisi mengikuti wawancara sesi pertama, Billy terus aja menyangkal, terus menyangkal bahwasannya ya nggak tahu apa-apa. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya hanya terbangun jam 3 pagi untuk ke kamar mandi. Dan hanya melihat Jessica juga Kayla. Sedangkan Amanda itu ya ada di dalam kamarnya. Telah mengunci kamarnya juga. Setelah menyangkal terus. Polisi akhirnya membeberkan guys. Kenapa? Membeberkan bukti-bukti dari hasil forensik. Bukti apa? Air liur yang ada di tubuhnya Amanda. Terus juga ada air wani yang ada di tubuhnya Amanda ternyata cocok dengan DNA-nya Billy. Sepertinya detektif ini yang mewawancari Billy ya sudah menetapkan nih bahwasanya ya udah pasti Billy bersalah karena semua bukti-bukti juga menyudutkan kepada Billy. Dalam waktu penyiksaan yang diperkirakan oleh Dr. James yaitu 4 jam yang berlangsung, Billy itu membantah guys. Kenapa? Karena polisi mengajukan pertanyaan, benarkah kamu memperlakukan kekerasan Amanda sebanyak 650 kali dalam waktu 4 jam? Billy pastinya nolak dan menyangkal. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa. Billy ini masih aja ya ampun, masih aja dia udah semua banyak bukti kayak gitu, terus menyangkal. Bahkan dia minta untuk tes poligraf. Akhirnya pada jam 10 pagi nih, keesokan harinya, Billy dibawa ke Most Justice Center. Dipindahkan dia dari kantor kepolisian. Pada saat sampai di Most Justice Center ini, dilakukanlah permintaannya si Billy ini ya, yaitu tes poligraf atau tes kejujuran. Dan detektif itu menanyakan hal-hal yang berkelit lah gitu untuk Billy. Contohnya, apakah kamu betul mencekik Amanda? Apakah betul kamu mencekik Amanda sampai mati? Apakah betul kamu mencekik ia secara berulang kali? Dan yang terakhir, apakah benar kamu ada di kamar Amanda pada saat ia telah lenyap? Dan ternyata hasil poligrafnya ia telah gagal dan dia kalah. Tapi dari tutur mukanya Billy ini, Billy sepertinya nggak kaget ya. Kalau misalkan dia tuh tidak lulus ujian poligraf, sepertinya dia juga bakal kayak udah tahu gitu loh kalau hasilnya tuh bakal kayak gini. Malahan nih si Billy nanya ke detektif, Pak detektif, apakah bisa kita melenyapkan seseorang pada saat kita tidur? Dan detektif menjawab, tidak bisa lah, pasti dalam keadaan tersadar. Tapi Billy bilang, mungkin kalau saat dalam keadaan sadar dia tidak akan mungkin bisa melakukannya. Tapi kalau saat tertidur, mungkin saja bisa jadi. Akhirnya nih ya, setelah poligrafnya gagal, polisi tuh masih mewawancarai si Billy. Kenapa sih masih aja ngewawancarai si Billy? Soalnya belum ada bukti fakta bahwasanya Billy ini mengakui gimana kronologi kejadiannya pada saat di TKP. Terus setelah dicecer pertanyaan yang berkelit, akhirnya Billy mengakui juga pada saat jam 3 pagi, Billy itu bangun dan masuk ke kamar putri sulungnya, yaitu Amanda. Dan apa guys yang dia lakukan? Dia itu memuaskan dirinya sendiri menggunakan tangan. Ketika anak sulungnya ini bangun, si Amanda ini bangun, dia kesel dong kayak, aduh kentang banget gitu kan. Dia langsung naik ke tubuh anaknya dan memukulinya seperti di game tinju yang benar-benar bertubi-tubi. Der. Itu kata Billy. Setelah meninju seperti di video game, kata Billy langsung mencengkram nih lehernya Amanda. Berkali-kali. Cengkram, lepas, sampailah Amanda lemas. Dan setelah itu ia mengambil gagang sapu untuk melakukan pelecehan seksual di area vitalnya Amanda. Lalu ya, setelah dia menyogrok-nyogrokkan si sapu tadi di area vitalnya Amanda, dia balik lagi ke tempat tidurnya untuk tidur. Setelah ia mengakui ini untuk yang pertama, ini kan belum jelas nih, belum detail banget bener-bener gimana awal sampai akhirnya. Sampai ia bener-bener nelpon 911 dan dia langsung menjabat tangan detektif untuk sebagai tanda kayak selesai sudah wawancara ini. Setelah 2 hari nih Billy mengakui yang tadi, cerita yang tadi, polisi mendatangkan detektif yang mewawancarai si Billy nih. Setelah berbicara nih kepolisian terhadap detektif dan mengetahui semua pengakuan tadi, Billy itu didatangkan lagi di esok paginya ke kantor polisi dan memberikan penjelasan secara tertulis tangan. Tapi Billy itu malah nulis, saya bermimpi tentang pacar lama saya yang melakukan pengeluaran bayi secara paksa pada saat pacarnya mengandung.
Dan setelah mengetahui nih di dalam mimpinya pacarnya mengeluarkan paksa anak dia, pacarnya kan mengandung nih dalam mimpinya. Terus tiba-tiba dia kebangun, karena kesel dia kebangun terus melihat dia tuh sedang berada di atas Amanda. Dan ia mengira dia masih dalam mimpi, dia mengira itu adalah mantan pacarnya. Lalu pada saat itu ia langsung mencengkram nih lehernya dan memukulnya bertubi-tubi. Dia nggak tahu katanya kalau itu Amanda putrinya. Dia berpikir itu adalah mantan pacarnya dulu. Setelah melakukan pengakuan tulis tangan di kantor polisi, detektif berinisiatif untuk datang ke rumahnya Billy, melihat langsung TKP. Kenapa? Karena fakta yang dilihat oleh detektif pada saat pengakuan poligraf di awal dan juga pengakuan tulis tangan ini kan berbeda banget nih. Kalau di tulis tangan ini Billy nggak mau ngakuin, padahal pas di poligraf itu Billy mengakui. Akhirnya detektif datang ke rumahnya Billy dan menanyakan sesuatu hal. Bukankah kemarin setelah kamu poligraf kamu mengakui bahwasanya air wani dan juga semua air liur yang di tubuh Amanda itu adalah milik kamu dan betul adanya? Setelah itu kan hasil otopsi juga memang membenarkan bahwa itu DNA kamu. Kamu juga telah mengakui segalanya. Akhirnya balik lagi Billy mengakui bahwasanya iya, pagi hari itu bangun datang ke kamarnya Amanda, melakukan manual memuaskan dirinya dia, dan juga ia melihat Amanda bangun, marah, memukul. Tapi ini ada tambahan pengakuan. Pada saat ia menaiki tubuh Amanda dan marah, memukul, dan mencekik, Amanda ini menepis tangannya Billy. Setelah Amanda menepis tangannya Billy, Billy tambah marah. Akhirnya Billy terus memukuli kepalanya Amanda sampai Amanda lemas. Setelah itu, Billy tuh melihat sekelilingnya, oh ada selimut atau kain ya berwarna hijau. Akhirnya Billy berinisiatif melilitkan kain tersebut di lehernya Amanda seolah-olah nih supaya detektif itu mengiranya bahwasanya Amanda tidak sengaja melilitkan kain tersebut ke lehernya pada saat Amanda tidur. Setelah adegan pencekikan tersebut, Billy kembali lagi ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya dan 6.30 saat waktunya Billy berangkat kerja, jam wakernya berbunyi, Billy bangun dan mengetuk kembali kamarnya Amanda serta memanggilnya. Tapi semua terasa mimpi bagi Billy. Setelah mengetuk dan memanggil-manggil anaknya, Amanda tidak nyaut juga. Dan setelah itu Billy langsung masuk ke kamarnya Amanda, melihat Amanda sudah bengkak berwarna ungu. Billy yang melihat Amanda seperti itu memegang tubuhnya dan terasa dingin sekali. Billy membangunkan, menggoyang-goyangkan badannya Amanda, menyelimuti Amanda. Lalu tetap saja tidak bangun. Billy pun histeris, Billy kaget, Billy shock, Billy marah, Billy kesal, dan Billy teriak. Setelah itu datang Jessica. Jessica juga teriak dan melihat kakaknya seperti itu. Jessica berbicara, ayah, sepertinya kakak sudah tidak ada. Setelah Jessica berteriak, Billy memerintahkan Jessica untuk pergi ke sofa depan dan duduk. Lalu Billy berkata, berdoalah kepada Tuhan sebisa yang kau bisa, sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya untuk kakakmu. Lalu saya bergegas pergi ke depan komputer saya dan menelpon 911. Saya berkata di operator tersebut, tubuh anak saya sedingin mentimun. Pada realitanya saya sampai saat ini tidak menyadari bahwasanya itu benar-benar terjadi atau tidak. Bahkan saya pun benar-benar tidak bisa mengakui atau merasa bahwasanya hal tersebut ia yang melakukan. Lalu setelah pengakuan ini, Billy juga berkata tambahan kepada detektif, ia juga telah melakukan pelecehan seksual ini sejak tanggal 1 Oktober pada tahun tersebut. Setelah pengakuan ketiga kalinya, yaitu pengakuan pertama, yaitu setelah poligraf. Kenapa? Karena sebelum poligraf dia bersikukuh tidak mau menjelaskan apapun. Yang kedua, pengakuan tulis tangan di kantor polisi. Yang ketiga, pengakuan bersama detektif di rumah Billy itu sendiri. Akhirnya nih setelah 3 pengakuan tersebut, Billy diizinkan bertemu dengan pengacaranya. Dan bapak pengacara tersebut bertanya, Billy, kenapa kamu menandatangani pernyataan-pernyataan kamu? Dan Billy berbicara, saya menandatangani semua itu karena apabila saya tidak menyetujui dan tidak menandatangani pernyataan yang telah tertera, saya akan dihukum nyawa ganti nyawa. Akhirnya Billy mendapatkan dakwaan atas melenyapkan anaknya yang berusia 12 tahun yaitu Amanda, dan juga nih ditambah kelalaian orang tua dalam mengurus anak. Dilihat dari ya
buruknya kondisi rumahnya Billy. Dan ini tuh benar-benar, aduh, ini berita yang pastinya kalian, aku dan semuanya tuh nggak sangka-sangka. 11 bulan kemudian ada satu pria yang ditangkap kepolisian karena telah mencuri di 4 rumah sekitaran rumahnya Billy yang bernama James Edward Sanders. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata DNA James Edward Sanders ini cocok dengan air liur yang ada di tubuhnya Amanda. Jadi, selama ini ternyata bukti-bukti tersebut ada beberapa yang tidak terungkapkan dengan secara real dan sebenar-benarnya. Tetapi pihak kepolisian tetap saja nih bersikukuh bahwasannya mereka berdua, yaitu Billy dan juga Sanders, itu saling berkomplotan. Dengan cara apa? Dengan cara Billy membiarkan Sanders masuk ke rumahnya dan masuk ke kamarnya Amanda serta melakukan hal tercela tersebut bersama-sama. Namun ada cerita yang lebih pilu lagi dari Mary Sue. Mary Sue selaku istri dari Billy ini 6 hari setelah anaknya dinyatakan tiada datang ke Bowie menemui suaminya. Tapi sebelumnya dia juga telah ditanya-tanya oleh pihak detektif dan kepolisian. Tapi pernyataan dari Mary ini tidak membantu banyak ya untuk Billy. 6 minggu setelah datangnya Mary ke Bowie, tidak tahu apa yang terjadi kepada Mary meninggal dunia. Dan sampai sekarang juga tidak diketahui nih penyebabnya Mary itu kenapa meninggal, apa karena sakit, apa karena hal yang lain. Tapi berita itu sudah lewat dan pada akhirnya juga terjadilah nih persidangan akhir. Persidangan ini dilaksanakan oleh negara bagian Carolina Selatan, tetap akan mempersidangkan dua-duanya, yaitu Sanders dan juga Billy sebagai terdakwa, karena selalu dipercaya sebagai komplotan yang telah melakukan hal keji terhadap Amanda. Dan hasil persidangannya adalah mereka berdua dijatuhi hukuman tingkat 1, perencanaan, penyiksaan, pelenyapan secara terencana dan bersih. Maka mereka berdua dihukum penjara selamanya seumur hidup. Itu dia cerita akhirnya, panjang banget sebenarnya, masih banyak banget detail-detail dari sisi Mary, dari sisi pengacaranya Billy. Tapi pada kesimpulannya itu yang udah aku sampaikan tadi. Banyak banget liku-likunya sebelum penandatanganan dan plot twist banget. Emang spekulasi di masyarakat ini ada dua ya. Ada yang mempercayai bahwasanya Billy itu ada DNA di Amanda karena memang sering melakukan pelecehan tadi terhadap Amanda sebelumnya pada saat tanggal 1 Oktober. Tapi yang melakukan pelenyapan itu adalah Sanders. Tapi ada juga nih yang menyetujui polisi bahwasanya mereka memang berkomplot aja untuk sama-sama melakukan hal tercela tersebut. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian percaya Billy tidak melakukan, atau kalian percaya seperti polisi bahwasanya Billy sama-sama berkomplot dengan Sanders? Kita udah lihat nyatanya, ternyata hasilnya itu yang sebenar-benarnya DNA tidak cocok dengan Billy. Gitu aja, semua tulis di kolom komentar. Semuanya harus bijak, komen harus positif, jaga perilaku, dan tetap ketemu aku lagi nanti. Bye, assalamualaikum.